pertama itu adalah pengertian dan kedudukan. Al-qawaid al-lughawiyah, yaitu kaidah-kaidah kebahasaan yang dipakai mujtahid untuk memahami lapas-lapas dalam Al-Quran dan Sunnah agar bisa menggali hukum dengan benar. Kedudukan, usul fiqh tidak bisa lepas dari bahasa Arab karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Quran Surat Yusuf ayat 2, salah memahami lapas yang artinya salah menetapkan hukum. Makanya mujtahid wajib ahli bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu ada pembagian kaidah lughawiyah yang pokok. A. Dilihat dari jelas tidaknya makna lapas wadi versus muhab. Yang pertama itu adalah zohir, lapas yang maknanya jelas menurut bahasa, tapi masih mungkin ditakwil. Contoh, jual beli, halal secara umum. Dan yang kedua itu adalah nas, lapas yang maknanya jelas dan hanya satu makna, tidak mungkin ditakwil. Contoh, puasa 3 hari, tidak bisa ditakwil jadi 4, jadi 2 atau 4. Dan yang ketiga yaitu ada mufassar, lapas yang maknanya sudah dijelaskan oleh nas lain, jadi tidak butuh ijtihad lagi. Contoh, kata salat ditafsirkan Nabi Solu kama ra'aitumuni ushali. Dan yang keempat yaitu adalah muhab, lapas yang sangat jelas dan tidak mungkin dinas. Lawan dari 4 di atas adalah lapas muhab, kopi, mushkil, mujmal, mutasyabi, butuh penjelasan lainnya. Selanjutnya yaitu B, dari cakupan maknanya. Am, khas, mutlak, muqayyad. Yang pertama yaitu ada am. Itu bisa disebut dengan umum. Lapas yang mencakup semua yang cocok dengannya tanpa batas. Lapas am, kullu jami, isim nakiroh dalam konteks nafi isim mausul. Contoh, semua pencuri laki dan perempuan. Kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi ususil sabab yang diambil kerumunan lapas, bukan sebab khusus turunnya. Dan yang kedua itu adalah khas, atau bisa disebut dengan khusus, lapas yang menunjukkan individu tertentu atau jumlah terbatas. Contoh, Muhammadur Rasulullah, khusus Nabi Muhammad. Kaidah taksis, mengkhususkan am dengan dalil. Contoh, am, halal sembelihan dikhususkan illa mansuyatu. Dan yang ketiga itu adalah mutlak, lapas yang menunjukkan hakikat tanpa batas sifat, waktu, tempat, jumlah. Contoh, fatahriru raqabati, bebaskan budak apa saja. Kaidah al-mutlaq ijri ala ighlaqihi, tetap pada kemutlakan sampai ada yang mengikat. Yang keempat itu adalah muqayyad, lapas yang menunjukkan hakikat dengan batasan sifat tertentu. Contoh, fatahriru raqabati mu'minat, budak mukmin. Kaidah, jika mutlak dan muqayyad dalam satu hukum dan sebab, maka mutlak dibawa ke muqayyad. Selanjutnya yaitu C, dilihat dari cara penunjukan makna, artinya mathu dan mathu. Yang pertama yaitu ada mathu, yang artinya makna yang ditunjukkan lapas secara langsung dari ucapannya. Jelas, 5 unta zakatnya 1 kambing. Ghairu sorry, tidak jelas, butuh intibat. Wa ala la mauludi lahu
rizquhunna, kewajiban nafkah untuk ayah. Dan yang kedua itu adalah mafhum, yang artinya makna yang dipahami dari balik lafaz tidak diucapkan. Mafhum muwafaqah, hukum yang tidak disebut sama dengan yang disebut. Fahwal hithab, yang tidak disebut lebih utama. Wala takulamu unfil, mukul tentu lebih haram, memukul tentu lebih haram. Lahnal hithab, yang tidak disebut setara. Membakar innal ladzina yakuluna amwala yatama, harta yatim sama haramnya. Madhum mukhalafah, hukum yang tidak disebut kebalikan dari yang disebut. Makhum sifat visa imati al-ghanam zakat, yang digembalakan saja, yang di kandang tidak. Mafhum syarat, wa in kunu ulati yang hamil saja dapat nafkah. Kaidah mafhum mukhalafah, berhujjah selama tidak bertentangan dengan mafhum yang lebih kuat. Selanjutnya yaitu D, dilihat dari bentuk perintah dan larangan, yang artinya amr dan nahy. Yang pertama yaitu adalah yang artinya itu adalah perintah. Hakikatnya wajib, aqimusholah, wajib sholat. Bisa berubah ke sunnah jika ada qarinah. Fa'izza takhaharna fatuhunna, mubah. Kaidah al-amru li wal wujub illa badalla ad-dalilu ala khalifah. Dan yang kedua itu adalah atau larangan. Hakikatnya haram. Wala taqrabu az-zina, bisa berubah ke makruh jika ada qarinah. Wala tansawu ala fadla bainakum. Kaidah an-nahyu li at-tahrim illa madalla ad-dalilu ala khalifah ala khilafi. Selanjutnya yaitu kaidah huruf dan struktur kalimat. Yang pertama itu adalah huruf athab wa mutlak jamak, tidak menunjukkan urutan. Wudu, ghuslul wajh wa al-yadain, boleh tangan dulu. Yang kedua itu adalah huruf fa, terbit dan cepat. Sajadah firqah, sujud dulu baru ruku. Salah. Yang ketiga itu adalah huruf summa, terbit dengan jarak. Summa aminu, ada jeda. Dan yang keempat itu adalah istisna, pengecualian. Kullu biddati dolala illah, jika ada. Yang kelima itu adalah takhiro, dalam konteks nafi umum. La daroh, jika tidak ada bahaya apapun. Yang ketiga itu ada fungsi qawaid dalam istibat. Yang pertama itu menentukan makna. Apakah lafaz ini am atau khas? Contoh iqtulu la al-musyrikin, am tapi ditaksis illal ladzina ahadtum. Yang kedua itu adalah menentukan hukum. Am artinya wajib, nar artinya haram, selama tidak ada qarinah. Contoh, kulu washrobu, am tapi qarinah menunjukkan mubah. Dan yang ketiga itu menyelesaikan ta'arud. Jika ada mutlak dan muqayyad, maka dimenangkan muqayyad. Contoh kufurat, ada yang mutlak raqobah, ada yang muqayyad raqobah.
mu'minah dibawa ke mukoyat. Yang keempat, contoh penerapan. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kasusnya itu ayat wudhu. Yang pertama itu adalah fasilu wajib basuh bukan sunnah. Dan yang kedua huruf at-tahaqwa antara wajah tangan, kepala, kaki tidak wajib terbit menurut Hanafi. Wajib terbit menurut Syafi'i karena ada fadi awal. Yang ketiga huruf jar illah al-marafiq siku termasuk dibasuh karena ilah di sini gaya. Yang keempat biru umikum bilil ishaq mengusap sebagian kepala cukup, tidak harus semua. Hasil fik berbeda karena beda penerapan kaidah lughawiyah. Baik, kesimpulan dari materi al-qawaid al-lughawiyah yaitu al-qawaid al-lughawiyah adalah alat bedah bahasa untuk memahami nas. Tanpa ini, mutahid bisa salah mendapatkan wajib jadi sunnah, am jadi khas, atau mutlak jadi muqayyad. Kuncinya, paham bahasa Arab dulu, baru bicara hukum.